Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kekasih hati Tuhan, firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa tidak peduli betapa fasihnya kata-kata kita atau betapa mengesankannya nasihat-nasihat kita, namun jika tanpa didasari oleh cinta kasih yang sejati, maka semua itu menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Hari ini, marilah kita evaluasi apakah kita sudah menyatakan cinta kasih yang sejati di dalam perkataan kita, di dalam setiap hubungan di dalam hidup kita. Baik itu dengan pasangan hidup kita, anak-anak, orang tua, saudara, atau teman-teman kita. Apakah kita sudah mengungkapkan cinta kasih sejati dalam interaksi kita dengan mereka? Berapa banyak dari orang tua yang yakin bahwa mereka mencintai anak-anak mereka, namun dalam perkataannya tidak jarang menyakiti hati anak-anak mereka dan mengecilkan harga diri anak-anak mereka. Kekasih hati Tuhan, apakah kita melayani pasangan kita dengan rela hati atau dengan penuh dengan persungutan? Apakah kita cenderung banyak berbagi pikiran untuk menolong mereka yang memang sedang membutuhkan, atau hanya untuk menyatakan betapa berhikmatnya kita? Apakah kita menasehati tanpa nada yang menghakimi, atau kita sebenarnya tengah meninggikan diri sendiri? Apakah perkataan kita mencerminkan kasih sejati yang membangun orang lain sehingga mereka yang mendengarnya mendapat kasih karunia? Atau perkataan kita acap kali meruntuhkan semangat dan mengecilkan pengharapan dari orang yang mendengarkannya? Yesus menunjukkan kasih-Nya di dalam kerelaannya melayani manusia, bahkan mereka yang memiliki intensi yang tidak murni kepadanya. Yesus di dalam kesibukan pelayanannya tidak pernah bersungut-sungut, bahkan ketika ia harus menghadapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seringkali menguji kesabarannya. Setiap perkataan Kristus merupakan ekspresi dari cintanya kepada manusia yang berdosa. Simak perkataan Yesus kepada perempuan Samaria atau perempuan yang kedapatan berzina, bahkan kepada Petrus yang telah mengkhianatinya. Perkataan Yesus menyatakan kasih karunia-Nya yang besar kepada mereka yang membawa kepada pertobatan dan pemulihan. Namun di atas itu semua, Yesus menyatakan cinta kasih-Nya yang sempurna di puncak penderitaannya ketika ia tergantung antara bumi dan langit di atas kayu salib itu tanpa perkataan. Seperti seekor anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti seekor induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Yesus sama sekali tidak membuka mulutnya. Inilah cinta termulia yang terwujud nyatakan melalui tindakan pengorbanan yang jauh melampaui
kata-kata yang melaluinya kita yang berdosa ini, yang layak binasa ini, diselamatkannya. Kekasih hati Tuhan, Yesus Kristus memanggil kita sebagai murid-muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita, bukan dengan perkataan semata, melainkan dengan tindakan nyata. Misalnya dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, atau sumber daya yang ada pada kita untuk dapat membantu orang lain yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan apapun juga. Hari ini kita belajar bahwa cinta kasih yang sejati juga bisa dinyatakan dengan tanpa perkataan. Dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian, atau hanya dengan menyediakan diri untuk menemani di saat seseorang membutuhkan bahu untuk menyandarkan kepalanya yang pening karena tekanan kehidupan. Memberikan dukungan moral kepada mereka yang sedang merasakan kesedihan atau kecemasan tanpa perlu nasihat atau saran. Memeluk jiwa yang rentah dalam doa yang tulus di dalam hati kepada Tuhan yang sanggup memulihkan. Hanya pendampingan tanpa penghakiman. Hanya kehadiran yang membawa kehangatan, penghiburan, dan ketenangan. Semua ini merupakan perwujudan dari cinta kasih yang sejati. Cinta yang melampaui perkataan. Kekasih hati Tuhan, hari ini bukankah penting bagi kita untuk bertanya pada diri kita sendiri? Apakah selama ini perkataan kita telah menyatakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang di dalam hidup kita? Apakah kehadiran kita tanpa perkataan membawa cinta kasih yang sejati yang menenteramkan dan menyejukkan jiwa? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas anugerah kasih-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk dapat mewujudkan kasih-Mu agar hidup kami boleh menjadi cerminan cinta-Mu kepada orang-orang di dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami dapat berbicara dengan cinta, bertindak dengan cinta, dan hidup dengan cinta yang menunjukkan kebaikan dan rahmat-Mu kepada semua orang yang kami temui. Bahkan di dalam keheningan, tanpa perkataan, kiranya kami tetap boleh menjadi instrumen kasih-Mu yang memulihkan. Kiranya cinta-Mu menjadi kekuatan mendorong di balik semua yang kami katakan maupun yang tidak terkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, ya Bapa.